Oke, kita akan mulai pembahasan persamaan lingkaran dari yang bagian pertama yaitu bentuk standar. Ya, bentuk standar dari persamaan lingkaran. Nah, ini terbagi jadi dua topik tergantung dari titik pusat lingkarannya. Nah, jadi yang paling penting itu ya dalam membentuk persamaan lingkaran itu ada dua hal, yaitu pusat dan jari-jari. Nah, untuk jari-jari simbolnya adalah R. Untuk pusat nanti terbagi dua, ada yang pusatnya 0,0 dan ada yang pusatnya di suatu titik. Anggap aja titiknya A, B. Nah, kalau yang pusatnya di 0,0, maka persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Sangat simpel ya. Nah, untuk yang pusatnya di A, B, itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini yang paling penting ya, hati-hati dengan tanda. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Pusatnya itu A, B. Nah, jadi misal saya kasih contoh. Untuk yang bagian pertama tadi yang pusatnya di 0,0, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kan sangat gampang ya. Kita langsung tahu bahwa pusatnya adalah 0,0. Di titik O 0,0. Dan jari-jari, nah 16 di sini kan sebagai R kuadrat ya. 16 itu R kuadrat sesuai dengan bentuk standar tadi. Berarti kalau R akar dari 16, 4. Nah, jadi bukan 16-nya yang jadi R, tapi kita tarik akar. Akar 16 adalah 4. Tidak perlu pakai plus minus, karena jari-jari itu sudah pasti positif. Nah, jadi kita ambil positif 4. Nah, itu contoh yang paling simpel ya, yang pusatnya 0,0. Nah, ini yang sering hilap itu yang pusatnya A, B. Nah, saya kasih contoh yang pertama, X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, pusatnya di mana? Nah, pusatnya, hati-hati, sesuaikan dengan rumus. X min A. Nah, di sini kan X min 2. Berarti A-nya itu si 2. Y min B. Nah, di soal Y min 3. Berarti 3-nya itu sebagai B-nya. Ya, 2,3. Nah, itu pusatnya ya. Jadi di dalam persamaannya dia pakai minus, tapi pas pada saat kita menentukan pusat, dia jadi malah positif. Jadi terbalik kayak gitu tandanya. Nah, jadi pusatnya 2,3. Sedangkan jari-jari mirip kayak yang sebelumnya, 16 di sini adalah R kuadrat. Nah, berarti jari-jari adalah akar 16 sama dengan 4. Oke. Nah, contoh lain. X tambah 1 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 36. Nah, pusatnya apa? Nah, di sini hati-hati. Sesuaikan dengan rumusnya tadi, X min A. Pada soal kita punya plus 1, bukan pakai min, ya kan? Nah, berarti ini bisa kita utak-atik X min 1. Nah, berarti yang jadi A-nya itu adalah min 1. Sedangkan B, Y min B. Nah, berarti B-nya tuh dia 5-nya itu. Nah, B-nya positif 5. Nah, gitu ya. Jadi berlawanan tandanya loh dengan di persamaan dengan di pusat. Nah, itu yang harus diteliti ya. X plus 1, pusatnya malah min 1. Y min 5, di pusat nanti positif 5. Min 1,5 gitu. Sedangkan jari-jari akar 36 sama dengan 6. Nah, begitu ya. Hati-hati dengan tandanya. Kira-kira cukup ya dua contoh hati-hati tanda. Oke, untuk bentuk umum tidak saya turunkan lagi ya dari mana asal muasalnya karena sudah kita bahas di kelas. Saya langsung saja ke rumusnya. Bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat ditambah AX
tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, pusatnya bagaimana? Pusat lingkaran, ya, rumusnya itu adalah min A besar per 2, ada negatifnya ya, min B besar per 2. Nah, ini nanti jadi A kecil B kecilnya. Kalau mau diubah ke bentuk standar, ya. Nah, tuh. Terus untuk jari-jari, kalau kalian pakai huruf besar, ada setengah di depan, setengah akar A kuadrat plus B kuadrat min 4C. Nah, itu kalau pakai huruf besar. Atau boleh juga, kalau saya sukanya pakai huruf kecil, jadi cari dulu pusatnya. Ya, kalau pusatnya udah ketemu, ini lebih mudah. Jadi pakai huruf kecil, A kuadrat plus B kuadrat min C aja. Nah, ini kalau pusatnya sudah ada. Ya, yang pakai huruf kecil ini kalau pusatnya udah kita hitung duluan. Nah, jadi saya lebih suka pakai yang ini. Oke, saya kasih contoh ya. Saya sembarang aja bikin soal. Oh iya, selain itu dipastikan dulu ya, ini paling penting juga. Hati-hati siapa tahu terjebak di soal. X kuadrat plus Y kuadrat. Itu harus koefisiennya 1. Ya, hati-hati terjebak. Kadang ada soal jebakan. Koefisiennya belum 1. Nah, berarti harus disederhanakan terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Oke, ini contohnya. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 6Y min 11 sama dengan 0. Nah, kita cek dulu. Ini udah sesuai nggak dengan bentuk umum? Nah, itu kan X kuadrat dengan Y kuadratnya koefisiennya udah 1 ya, udah 1. Aman ya. Nah, berarti ini A besar, ini B besar, ini C besar. Nah, kalau saya lebih suka mencari pusatnya dulu. Ini contoh. Pusatnya dulu kita cari min A per 2 min B per 2. Nah, hati-hati karena berbeda tanda, min ketemu min 8. Kalau sudah paham bisa aja sih langsung jadi positif 8. Terus B-nya kan di sini min 6, ini ada negatifnya ya. Min ketemu min 6. Nah, tuh. Jadi double negatifnya. Jadi kan 8 per 2, 6 per 2. Dia jadi positif. Positif 4,3. Nah, ya, jadi pada soal di persamaan itu dia pakai negatif, tapi nanti pusatnya malah positif. Jadi hampir mirip-mirip lah kayak yang bentuk standar tadi ya. Di pusat itu yang agak kerawan tandanya ya, positif negatifnya. Nah, jadi jangan lupa ya tandanya dibalik di soal dia pakai tanda min, nanti pusatnya malah positif. Nah, ini bisa kita simbolkan jadi A kecil B kecil. Karena pusatnya udah dapat tadi 4,3. Nah, untuk jari-jari kita coba dua-duanya ya. Rumus yang pakai setengah. Nah, kalau yang pakai setengah ini pakai huruf besar. A min 8 kuadrat, B min 6 di kuadrat, min 4 kali C. C-nya min 11. Nanti kita bandingkan lebih mudah yang mana. Setengah akar 64 tambah 36 ditambah 44. Setengah akar 144. 144 itu 12 ya. 12 bagi 2, 6. Oke, dapat jari-jarinya 6. Nah, kita coba pakai rumus yang kedua. Yang nggak ada setengah, tapi pakai A kecil, B kecil. Nah, yang ini. Nah, jadi pusatnya harus dapat dulu. Harus benar. A kuadrat, yang huruf kecil ya. Berarti 4 kuadrat. B-nya 3 kuadrat. Min C. Nah, tapi C-nya kembali ke sini. Min 11. Min ketemu min 11. Nanti jadi plus. 16 tambah 9 tambah 11. Apa tuh? Ini 9 tambah 11, 20 ya. 20 tambah 16, 36. Akar 36 sama dengan 6. Nah, sama aja kan ternyata dengan rumus yang pertama. Nah, jadi kalian pilih aja lebih suka yang mana.
Kalau saya lebih suka cari pusatnya dulu, baru pakai rumus yang ini. Nggak ada setengah, ya lebih kecil juga biasanya angkanya. Tapi dua-duanya benar kok. Kalau tidak salah hitung pasti benar. Nah, seperti ini ya, mencari pusat dan jari-jari lingkaran. Jadi sesuaikan aja bentuk pada soal tuh yang mana. Apakah bentuk standar seperti ini atau berupa bentuk umum. Kalau bentuk standar sebenarnya simpel, cuma hati-hati tanda ya. Biasanya yang hilap itu di tandanya, positif negatif. Nah, kalau bentuk umum, selain tanda juga tadi rumus untuk jari-jarinya ada dua. Pilih aja mana yang suka. Oke, itu sesuai kisi-kisi ya yang kita bahas ini ya. Sekarang kita mau menyusun persamaan lingkaran. Adakah dulu yang mau ditanyakan? Menyusun persamaan lingkaran. Nah, menyusun persamaan lingkaran, ini kisi-kisi kedua, seingat saya yang kedua, ini ada beberapa kriteria ya, tergantung apa yang diketahuinya. Nah, jadi macam-macam nanti bentuk soalnya. Nah, misal uh, saya langsung ke soal aja ya, ke soal aja yang gampang. Tentukan persamaan lingkaran. Maaf ya kalau disingkat-singkat. Lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, dua hal yang paling penting untuk menyusun persamaan lingkaran, tadi juga sudah saya sampaikan di awal, itu pusat dan jari-jari. Ya, dua hal ini harus ada. Jadi kadang soal itu pelit, ya, pelit dalam hal yang diketahuinya belum lengkap. Entah pusatnya, entah jari-jarinya, kayak gitu kan. Pokoknya dua hal ini harus ada dulu, baru bisa bikin persamaan lingkaran. Contoh yang pertama, kita punya pusatnya 0,0 dan melalui suatu titik A, 3,4. Nah, apa yang ada di sini? Nah, yang ada pada soal yang diketahui adalah pusat. Nah, pusatnya ada sudah. Oke, udah tahu kita pusatnya. Tapi jari-jarinya belum. Nah, jadi misal kita bikin ilustrasi, oh pusatnya udah ada ya di sini ya 0,0. Jari-jarinya gimana? Gimana ya? Oh, dia ini kan melewati titik A lingkarannya. Nah, ini si A-nya nih. Melalui A 3,4. Berarti jari-jari itu kan dari pusat ke si A. Begitu kan? Kita bikin ilustrasi ya kalau kalian pusing. Oh, dari pusat ke titik A itu tuh jari-jari. Jadi pakai cara apa ini menemukan jari-jari? Nah, jari-jari adalah jarak dari O ke A. Terbalik juga nggak apa-apa ya, A ke O. Nah, jarak dua titik. Nah, jadi kita pakai konsep jarak di antara dua titik. Rumusnya kayak gimana? Kayak Pitagoras. X2 min X1 kuadrat, Y2 min Y1 kuadrat. Nah, nanti dijumlahkan. Jadi X dengan X, Y dengan Y. Misal, saya pengen 3 kurang 0 dan 4 kurang 0. Harus konsisten ya. Yang mana X1, mana X2, Y1 sampai Y2. Jangan salah pasangan gitu. Untungnya dengan 0 ya, jadi gampang. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 tambah 16, 25. Akar 25 adalah 5. Nah, dapat sudah kita jari-jarinya 5. Pusatnya juga sudah ada, jari-jari sudah ditemukan, maka kita bisa bikin persamaan lingkarannya. Nah, persamaan lingkarannya bagaimana? Kita sesuaikan dengan pusatnya tadi. Karena dia di 0,0, ya pusat di 0,0, berarti kan sesuai rumus standar tadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang paling simpel nih. Tinggal masukkan aja R yang udah ditemukan. R-nya 5, lalu dikuadrat 25. Nah, jadi deh. Seperti itu.
Ya, itu persamaan lingkarannya yang dicari. Oke, adakah yang mau bertanya? Sangat jarang ya keluar soal yang udah lengkap ngasih ngasih apa diketahuinya itu jarang. Biasanya biasanya sih jari-jarinya nggak ada. Biasanya di jari-jari yang nggak ada. Nah, ini kita coba lagi ya bentuk yang lain. Tentukan persamaan lingkaran berpusat. Kita ambil pusatnya yang suatu titik ya. Pusatnya di mana ya? Hmm, udah 1,4 dan melalui, nah ini konsepnya mirip-mirip lah kayak tadi, cuma pusatnya bukan 0,0. Nah, pusatnya ada sudah, tapi jari-jarinya belum, ya kan? Nah, jadi gimana kita mau bikin persamaan lingkaran kalau jari-jarinya aja nggak ada? Nah, kalau mau dibikin ilustrasi silahkan, ini pusat udah ada, terus titik B-nya itu pada lingkaran. Nah, maka jari-jari adalah jarak dari pusat ke B, PB ya. Jari-jari itu adalah PB. Nah, jarak dua titik ya, jarak antara dua titik. Terbalik nggak apa-apa sih, BP juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita hitung jarak dua titik. Oke, rumusnya udah ada di atas tadi. Spin 1 kurang 3, ini yang X-nya dulu saya tulis. Y-nya 4 kurang 2. Nah, jadi selisih nilai X dan selisih nilai Y. Di kuadrat baru dijumlah. Mirip kayak Pitagoras ya. Min 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. 16 tambah 4 akar 20. Nah, saya biarkan aja ya akar 20 tidak disederhanakan. Nah, sekarang kita susun lingkarannya. Karena berpusat di min 1,4, berarti ini jadi A kecil B kecilnya. Nah, berdasarkan rumus persamaan lingkaran bentuk standar, X min A kuadrat, Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita input aja lagi datanya. X min 1. Nah, berarti jadi plus 1. Saya ubah langsung ya, semoga paham ya. Nah, ini A-nya kan min 1. Jadi min ketemu min positif. Y min B. B-nya 4. Aman. R jari-jarinya yang udah kita temukan akar 20. Nah, jangan lupa di kuadrat. Makanya tadi saya tidak menyederhanakan R-nya, biarin aja karena bakal di kuadrat juga. Nah, ini kita kuadrat kan jadinya hilang akarnya 20. Oke, kalau soalnya pilihan ganda, nanti menyesuaikan saja ya. Apakah diminta bentuk standar seperti ini namanya bentuk standar. Nah, ini sudah selesai. Tapi kalau dia minta bentuk umum, berarti dilanjutkan. Nah, ini saya tuliskan aja ya, bentuk standar. Nah, tapi kalau soalnya minta sampai ke bentuk umum, maaf, berarti kita harus menguraikan lagi. Kita jabarkan. Nah, di sini yang hati-hati ya. X tambah 1 kuadrat. Ini masih banyak saya temukan siswa yang hilap dalam menghitung pangkat 2. Nah, jadi kalau bingung, cari aja ke tempat lain. X tambah 1 kali X tambah 1. Diuraikan pakai sifat distributif. Uraikan aja pelan-pelan. Nanti ketemu hasilnya X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, begitupun yang Y min 4 kuadrat. Y min 4 kali Y min 4. Nah, pelan-pelan aja. Nah, diuraikan ya. Ini sifat distributif. Nah, nanti diperoleh hasil Y kuadrat min 8Y tambah 16. Kalau minta bentuk umum, berarti ruas kanan itu harus 0. Nah, maka yang 20-nya harus kita hilangkan. Kurang 20. Baru kita susun yang kuadratnya di depan, X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu ada 2X min 8Y. Nah, konstannya 1 tambah 16, 17, 17 kurang 20.
min 3 sama dengan 0. Nah, ini disebut bentuk umum. Nah, jadi nanti menyesuaikan saja dengan permintaan soalnya ya, sampai mana. Apakah cukup di bentuk standar atau sampai bentuk umum. Yang penting tadi pusat dan jari-jari lengkap. Oke. Nah, silahkan jika ada yang mau ditanya dulu dalam menyusun persamaan lingkaran. Ini baru yang tipe diketahui pusat dan titik ya. Pusat dan titik yang dilalui. Nah, tipenya macam-macam loh, kriterianya macam-macam. Jadi entah nanti kalian dapat soal yang mana ya bentuknya. Cukupkah? Oke, kita coba ke tipe soal yang lain ya. Menyusun persamaan lingkaran, tapi diketahui titik ujung diameter. Nah, itu juga sering keluar. Tentukan persamaan lingkaran yang titik-titik ujung diameternya A min 2,3 dan B 6,3. Nah, ini sebenarnya bisa sih pakai gambar. Ya, bisa pakai gambar, bisa juga tanpa gambar. Nah, ini kalau ada titik ujung diameter, berarti kan kita nggak tahu pusat dan jari-jarinya. Ini dua-duanya nggak tahu nih. Pusatnya nggak ada, jari-jarinya nggak ada. Ya kan? Tapi dengan bikin ilustrasi atau gambar, kita bisa memahami bahwa pusat itu ada di tengah jari-jari. Maaf, ada di tengah diameter. Nah, di sini ya. Nah, ini terbagi dua sama panjang. A ke P sama panjang dengan B ke P, ya kan? Nah, berarti pusat itu ada di tengah. Dia sebagai titik tengah AB. Nah, berarti kita bisa pakai rumus titik tengah ya. X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Kayak mencari rata-rata. Nah, mirip kayak gitu. Karena P di tengah-tengah, titik tengah. Oke, kita masukkan nilai X-nya min 2 dengan 6 dibagi 2, 3 tambah 3 bagi 2. Berarti titik pusatnya 4 per 2, 6 per 2, 2,3. Nah, dapat sudah. Ini pusatnya ya, 2,3. Nah, yang belum adalah jari-jari. Jari-jari ada dua pilihan. Kalian boleh mencari jarak A ke P, karena itu jari-jari, atau BP. Nah, terserah aja, mau yang mana. Oke, saya mau pakai BP aja ya, karena BP tadi dia positif. B-nya 6,3, P-nya yang udah kita temukan 2,3. Sebenarnya kalau di nalar pun bisa loh kelihatan loh. 2,3, 6,3. Kan nilai tiganya ini sama ya, nilainya sama. Nggak ada perubahan di Y-nya itu. X-nya aja berubah dari 2 ke 6. Nah, secara nalar, kalau nyampe nih ya, itu berubahnya 4. X-nya 4. Nah, coba kita buktikan ya, kalau pakai rumus. BP. Oke, saya pakai rumus. X-nya 6 kurang 2 kuadrat. 3 kurang 3. Nah, Y-nya kan selisihnya 0. Bakalan habis juga tuh. 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Nah, ini habis. Akar dari 4 kuadrat. Akar 16. 4. Nah, benar kan? Jadi nilai X-nya aja yang berubah dari 2 ke 6. Itu 4. Tapi kasus ini kalau dia nilai Y-nya sama. Kebetulan di soal ini nilai Y-nya nggak berubah kan. Tetap 3 gitu. Nah, tapi lebih afdol emang pakai rumus sih. Takut hilap ngitung ya. Nah, oke, sekarang udah lengkap. Pusatnya ada, jari-jarinya juga ada. Jadi kita bisa menyusun lingkarannya. X min A kuadrat
tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita mulainya dari bentuk standar ya. Kita mulai dari bentuk standar, lalu kita input datanya pusat 2 dan 3, 2,3. Nah, jari-jari 4 tadi. 4 di kuadrat. Nah, nanti sesuaikan aja permintaan soal. Apakah sampai ke bentuk umum atau mau bentuk standar saja. Nah, ini saya selesaikan saja ya sampai akhir. X kuadrat min 4X tambah 4. Y kuadrat min 6Y tambah 9 sama dengan 16. Nah, tinggal sedikit lagi biar jadi bentuk umum. X kuadrat, Y kuadrat, min 4Y, min 4X, min 6Y, 4 tambah 9, 13 ya. Kurangi 16, min 3, sama dengan 6. Nah, sudah. Ini sampai ke bentuk umum. Nah, jadi sudah. Ya. Nah, jadi ini kalau diketahui diameter, ujung-ujung dari diameter. Jadi pusatnya nggak ada, jari-jarinya nggak ada. Untuk pusat, kita bisa menggunakan titik tengah, konsep titik tengah. Sedangkan jari-jari itu pakai jarak antara dua titik. Terserah mau dari ujung yang mana, apakah dari A atau dari B. Oke, ini yang kriteria kedua ya, kalau diketahui diameter. Adakah yang ingin ditanyakan? Mau nanya Bu, Silakan. ini Bu, ini kan kalau dilihat dari rumus yang di atas sama yang di bawah, itu kan kayak kurang lebih, bukan kurang lebih sih, itu kan beda ya Bu. Itu misalnya nih kalau ada bentuk soal, cara kita bisa bedainnya itu kayak mana ya Bu? Oh, Maksudnya dalam memasukkan rumusnya. oh iya ya, bagus bagus. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, tipe yang soal nomor satu sama 2 ini kan pusatnya udah diketahui ya. Pusat ada dan ada kata melalui. Melalui. Nah, jadi saran saya kalian gambar, kalian ilustrasikan. Kayak saya tadi kan saya gambar, oh pusatnya di sini. Titik yang dilalui ini. Nah, berarti itu nanti dapat jari-jari dari O ke A. Nah, itu jari-jari. Pakai konsep jarak antara dua titik. Ya, jadi yang nomor satu sama 2 pusatnya udah ada. Dan ditambah kata melalui titik. Nah, itu berarti cukup mencari jari-jarinya aja. Pusatnya kan sudah diketahui, nggak perlu dicari-cari lagi. Sedangkan tipe soal yang nomor 3, adakah kata-kata pusat di sini? Gak Tentukan ada. persamaan lingkaran yang titik ujung diameternya. Nah, nggak ada kan pusatnya. Nah, berarti soal ini pelit banget. Pusat tidak ada, jari-jarinya nggak ada. Jadi banyak yang kita cari. Nah, jadi diameter itu adalah pikiran kita. Kamu bisa gambar, oh lingkaran. Ini diameter. Ujung-ujungnya si A sama B. Nah, berarti pusat di mana? Di tengah-tengahnya. Makanya pakai konsep titik tengah untuk pusat ya. Nah, lalu untuk jari-jarinya gimana? Kamu lihat gambar. Dari pusat ke A itu jari-jari. Dari pusat ke B juga jari-jari. Pilih aja mau yang mana yang dipakai. Pakai jarak dua titik lagi. Ya, apakah sudah jelas? Baik Bu, terima kasih Bu, sudah jelas. Oke. Jadi saya sarankan bisa bikin ilustrasi dulu ya apa yang kita ketahui. Jadi kita tahu, oh ini pusatnya belum ada nih. Aku harus cari dulu pusatnya. Dari pusat nanti baru bisa bergerak ke jari-jari. Nah, tipe berikutnya. Nah, ini sering juga keluar. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat. Ih, jelek banget ya tulisan saya. Berpusat di yang gampang-gampang dulu ya, 0,0 dan nah pusatnya sudah ada ya 0,0. Nah, tapi keterangannya menyinggung.
garis 12x min 5y min 39 sama dengan. Nah, kayak gimana lagi ini ya? Pusatnya ada, tapi jari-jarinya adakah? Nah, di sini jari-jarinya belum ada, ya. Cuma dikasih tahu pusatnya aja. Pusatnya 0,0. Saya simbolkan O. Nah, anggap aja ini ilustrasi ya. Ini garis singgung. Nah, menyinggung garis. Garis apa tadi? 12x min 5y min 39 sama dengan 0. Lalu jari-jari itu yang mana sih? Nah, jari-jari itu adalah jarak dari si pusat ke garis. Ini harus tegak lurus ya. Nah, ini jari-jari ya. Nah, jadi jari-jari kita pakai rumus yang ini. AX tambah BY tambah C. Nanti di sini diganti X1 Y1 per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ya ini jarak dari suatu titik, jarak titik disimbolkan X1 Y1 titiknya ke garis. Ya, garis singgung dalam hal ini ya. Nah, terus garis singgungnya kan sudah bagus nih bentuknya. Bentuknya harus sama dengan 0 ya. Oke, saya lengkapi aja biar tidak salah. Nah, X tambah B tambah C sama dengan 0. Harus bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa langsung input aja 12X min 5Y min 39. Kalau belum berarti harus kita utak-atik. Nah, di sini hati-hati yang mana jadi AB-nya. Dalam rumus ini, yang jadi AB itu adalah koefisien X dan koefisien Y yang ada di garis. Ya, yang ada di garis. Nah, di soal kita tadi koefisien X-nya 12. Sedangkan koefisien Y min 5. Jadi itu yang jadi AB-nya ya. Nah, lalu dari gambar kalian lihat yang jadi jari-jari itu kan jarak pusat ya, pusat. Siapa tadi pusatnya? 0,0. Nah, berarti si 0,0 ini sebagai X1, Y1-nya. Ini yang nanti diinput ke dalam rumus. 12 kali 0, min 5 kali 0, min 39. Nah, jadi simbolnya berubah sedikit ya. Kita kan biasanya AB kecil itu pusat. Tapi dalam rumus ini, AB kecil itu koefisien X dan koefisien Y. X1, Y1-nya yang pusat. Nah, ini tinggal kita utak-atik. 144 tambah 25. Nah, yang 00 ini habis ya, saya coret aja. Nah, jangan lupa ada tanda mutlak. Nah, ini juga kadang sering kelupaan tanda mutlak. Kenapa perlu? Karena jarak, ya R itu kan jarak ya tadi, jarak titik ke garis selalu bernilai positif. Nah, jadi tanda minusnya hilang. 39 dibagi 13, 3. Mustahil jarak ada yang negatif. Jari-jari negatif itu nggak mungkin. Nah, jadi terasa aja tuh kalau kita salah ya. Jadi jari-jari atau jarak itu harus bernilai positif. Nah, dapat sudah kita tuh 3 ya. Nah, baru bisa menyusun persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran karena berpusat di 0,0, berarti ini yang simpel aja. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Siapa tadi R-nya? R-nya 3. Berarti 3 kuadrat 9. Nah, itu dia rumusnya. Ya, karena kebetulan pusatnya hanya 0,0. Nah, ini tipe ketiga. Ya, kalau diketahui pusat dan garis singgung. Juga ada di kisi-kisi kan? Nah, silahkan jika ada yang mau bertanya di soal ini. Wah, 3 menit lagi. Maaf ya, kayaknya nyambung sekali lagi deh Zoom-nya. Karena topiknya lumayan luas. Kedudukan titik sama kedudukan garis belum tersentuh nih. Aman ya, nomor 4. Oke.
Nomor 5. Nah, nomor 5 saya masih tipe yang sama, persamaan lingkaran, tapi pusatnya saya pakai angka. Nah, berpusat di mana? Berpusat di 1,-2. Tapi masih ceritanya menyinggung garis. Menyinggung garis. Garisnya 2x tambah y min 20. Nah, oke, di soal ini pusat sudah jelas, tidak perlu dicari, tapi jari-jarinya yang belum ada. Oke, nah kita pastikan dulu ya garis ini dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, sudah aman ya? Oke, berarti kita jari-jari bisa langsung input ke rumus tadi. AX tambah BY tambah C. Tapi dalam tanda mutlak per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, nanti XY-nya ini diganti dengan pusat. Nah, ini nanti sementara sementara waktu mencari jari-jari simbolnya jadi X1 Y1. Nah, kita input 2X tambah Y min 20 yang pada garis tadi. Nah, AB-nya siapa? A itu koefisien X yaitu 2, B-nya koefisien Y 1. Lalu kita input si titik pusat 2 kali 1 tambah Y1-nya min 2 min 20 per akar 4 tambah 1 5. Ini habis ya, 2 kurang 2 habis ya. Berarti tinggal mutlak negatif 20. Oke, saya keluar saja jadi 20 per akar 5. Nah, kalau mau disederhanakan boleh itu kita rasionalkan penyebut dikali akar 5 per akar 5. 20 akar 5 per 5. 4 akar 5. Nah, itu jari-jarinya ya. Nah, lengkap sudah. Pusat sudah ada, jari-jari juga sudah ada. Berarti lingkarannya bisa kita susun. Nah, tapi ini lingkarannya pakai yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau soal sebelumnya kan dia pusatnya di 0,0 kalau kita lihat ya di sini tadi. Nah, jadinya persamaan lingkarannya lebih simpel. Tapi untuk nomor 5 karena pusatnya bukan 0,0, ada AB-nya itu, jadi ya lebih panjang sedikit. Nah, nanti pusatnya kalian gunakan yang tadi. Satu, ya habis. Habis.